Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi kalian semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Adia Agustin Eka Saputri dari Pendidikan Bisnis 2A. Nah, di sini nih, saya ingin men-sharing pengetahuan tentang tata letak, jenis-jenisnya, dan contoh daripada jenis-jenis tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembicaraannya yaitu jenis-jenis tata letak, kita bisa mengetahui terlebih dahulu nih apa itu tata letak. Nah, tata letak ini dapat didefinisikan sebagai perancangan, analisis, dan konsep dari cara pengaturan dan fasilitas operasional. Jenis-jenisnya ini bisa dilihat, yang pertama ada tata letak produk, yang kedua tata letak proses, yang ketiga tata letak tetap, yang keempat tata letak grup, yang kelima tata letak kantor, dan yang terakhir, yang keenam adalah tata letak kombinasi. Nah, sekarang setelah mengetahuinya kita harus mengetahui lebih detail lagi ya, apa itu tentang jenis-jenis tata letak dan contohnya. Kita bisa lihat yang pertama ada jenis dari tata letak produk atau layout produk. Ini dapat diartikan sebagai berdasarkan urutan proses produksi, yang dimana mesin-mesin atau peralatan disusun menurut urutan proses. Nah, agar lebih jelasnya bisa kita lihat dari contohnya ya. Di sini ada contoh dari PT Teh Celup 88. Nah, mereka menerapkan layout produk ini dari yang mana pertamanya ada harvesting atau mengambil pucuk-pucuk daun pilihan dari daun-daun teh. Lalu ada withering. Withering itu mengeringkan, lalu ada rolling. Rolling itu menggiling dari daun-daun yang sudah kering tadi. Lalu ada roll breaking atau mengikis atau mengikisnya sampai dapat terpisah antara daun-daun dan air yang sudah tersaring dengan baik. Lalu ada packing. Lalu ada kemudian grading, mengikisnya kembali, menyaringnya kembali. Lalu ada drying itu menjemurnya lagi. Lalu yang terakhir ada fermenting. Ada jenis yang kedua nih teman-teman. Yang kedua ini ada layout dari proses. Layout proses ini dapat didefinisikan sebagai metode pengaturan dan penempatan dari mesin dan segala fasilitas produksi dengan tipe yang sama dalam sebuah departemen. Nah, penyusunan tata letak ini berdasarkan proses pengerjaan yang sama, di mana mesin-mesin yang sama terletak pada suatu daerah atau area. Misalnya, mesin bor dipasang pada antar ruang tersebut. Yaitu misalnya mesin bor pada di ruangan tersebut semuanya mesin bor semua. Kalau ada mesin untuk memotong, yang berarti di ruangan situ semua mesin untuk memotong semua. Jadi, semua mesin yang sama jenisnya dan manfaatnya itu ditaruh di satu area yang sama. Tata letak ini seringkali disebut dengan function layout atau tata letak fungsi. Dan tata letak ini juga sangat cocok untuk industri yang menerima job order yang bervariasi banyak dan bervolume produksi yang rendah. Nah, kita sudah tahu nih apa nih penjelasan tentang layout proses. Nah, kita sekarang lanjut ke contohnya. Di sini ada PT Pabrik Roti ya. Di sini bisa dilihat ada area bahan baku. Yang pertama ada tepung. Nah, di sini ada area-area bahan buat membuat sebuah tepung. Lalu lanjut ke area buat menimbang dari bahan tepung itu agar benar-benar tertimbang dengan baik ya ukurannya. Lalu lanjut ke bahan baku kelima yaitu air. Lanjut terus sampai ke area loading untuk packing dari roti yang sudah dibikin tadi. Nah, setelah kita melihat dari contoh layout proses ini ya, kita bisa lanjut ke layout posisi tetap. Layout posisi tetap ini didefinisikan sebagai proyek atau pekerjaan tetap yang berada dalam suatu tempat, sementara para pekerja dan peralatan yang datang pada area atau tempat tersebut. Ini bisa kita lihat contohnya pada kapal, pemuatan kapal. Sebuah badan kapal yang ingin dibuat itu akan berada di satu tempat, yaitu bisa di tengah-tengahnya. Lalu seperti warehouse material atau gudang-gudang untuk peralatan itu bisa datang
dari daerah lain dibawakan oleh para pekerja atau mesin-mesin dibawakan ke daerah tempat pembuatan kapal tersebut. Lalu ada quality control, assemble machine, painting machine atau mesin untuk mewarnai dari kapal tersebut, facility warehouse, gudang untuk fasilitasnya, cutting machine, grinder machine, dan welding machine ini akan dibawakan dari para pekerja atau barang angkutan ke sebuah area yaitu tempat pembuatan kapal tersebut. Jadi bahan dasar untuk buat kapal itu akan tetap di tengah-tengah situ, sedangkan yang lainnya akan merapat ke tempat daerah pembuatan kapal itu. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Layout group atau tata letak grup atau kelompok yaitu didefinisikan sebagai mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dari dalam prosesnya dan merupakan kombinasi dari tipe tata letak produk dan proses. Contohnya ini bisa dilihat dari pabrik alat dan mesin pertanian atau Alsintan, pabrik pembuatan suku cadang, pabrik perakitan mobil, motor, elektronika. Nah, di sini aku mengambil contoh pabrik pembuatan atau perakitan mobil ya di sini. Yang pertama dari gudang bahan bakunya, kita bisa lihat langsung lanjut ke mesin bubut, atau yang keduanya bisa ke mesin press. Lalu dari mesin kita lihat dari mesin bubut dulu. Dari mesin bubut ini ke mesin perata, lalu ke mesin drill perakitan. Dari mesin drill ini bisa ke gerinda, lalu ke mesin lau atau lu, atau lalu lanjut ke pengecatan, lalu ke perakitan, lalu jadilah produk yang jadi. Kalau untuk yang keduanya dari mesin press ini bisa ke mesin gerinda, lalu mesin drill, mesin bubut, lanjut ke mesin drill kembali, lalu perakitan, bisa jadi barang yang jadi. Kita lanjut ke layout kantor atau layout perkantoran. Nah, layout kantor atau perkantoran ini adalah pengaturan dari perhitungan semua peralatan, persediaan, aksesoris, dan desain pengaturan yang diperlukan untuk sebuah kantor, sehingga semua prosedur dan personel yang bekerja dalam kantor tersebut bisa efisien dan efektif. Nah, aku di sini mengambil contoh dari denah kantor bersama ya. Jadi bukan staff dan atasan saja, tapi di sini ada staff dan angkatan digabung. Di sini kita bisa lihat ada tata letak untuk fasilitas toilet di sini sudah disediakan di atas. Lalu untuk ada suite room atau buat tempat-tempat karyawan bekerja, lalu ada resepsionis. Nah, kenapa mereka ini bisa dilihat dari suite room ini di satu daerah yang berdekatan? Karena misalnya seandainya ada informasi atau sebuah permasalahan, mereka bisa berkomunikasi secara lebih intern. Jadi mereka dapat menyelesaikan permasalahan atau berkomunikasi dari informasi dari atasan secara lebih baik dan tidak ada namanya miskomunikasi. Lalu lanjut terakhir ada layout kombinasi ya. Layout kombinasi atau tata letak kombinasi ini adalah kombinasi dari produk dan proses dengan cara mengkelompokkan produk yang akan dibuat berdasarkan kesamaan. Aplikasinya ini bisa dilihat dari tata letak seluler atau cellular layout. Cellular layout ini adalah mengkomunikasikan fleksibilitas dari tata letak proses dengan efisien tata letak produk, atau dengan kata lain menjawab keterbatasan tata letak proses dan mengeksploitasi kelebihan tata letak produk. Nah, di sini bisa lihat contohnya dari tata letak sebelum seluler ini. Satu orang bisa mengerjakan material 3, maka kalau misalnya setelah di seluler ini satu orang bisa mengerjakan sampai 6 atau mungkin bisa lebih. Jadi output yang dihasilkan mungkin bisa lebih besar. Nah, sekian penjelasan saya hari ini. Di sini ada kontak Instagram saya. Mungkin apabila ada yang masih kurang jelas bisa di DM ke saya atau tanyakan di kolom komentar setiap post saya atau apapun, bebas. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube ini dan menyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari sharing-sharing selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.